mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraop sampai mati, oposisi sampai mati. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah. Ada dua poin yang saya akan kritisi terhadap pendapat atau ungkapan dari Babi Haikal ini sehubungan dengan kedekatan ulama dengan umara. Poin pertama, saya tidak menemukan data saya pribadi bahwa ucapan tersebut adalah statement dari Ka'ab bin Malik. Di video tadi Babi Haikal mengatakan bahwa ungkapan tersebut adalah ungkapan dari Ka'ab bin Malik. Dan saya tidak menemukan kalau Ka'ab bin Malik pernah mengungkapkan hal seperti itu. Seingat saya, ungkapan itu berasal dari Muhammad bin Maslamah. Ungkapan asli dalam bahasa Arabnya seperti ini. Al-dhubabu 'alal 'adhrah ahsanuh min qari'in 'ala babi haula. Lalat yang ada pada kotoran masih lebih bagus daripada qari atau ulama yang berada di depan pintu penguasa. Nah, ini adalah ungkapan dari Muhammad bin Maslamah yang tertera dalam beberapa kitab, termasuk dalam kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin, syarah dari Ihya Ulumuddin, karya Al-Imam Murtado Az-Zabidi. Itu poin pertama, kesalahan pertama dari Babi Haikal, menisbatkan ungkapan ini kepada Ka'ab bin Malik. Padahal sebenarnya ungkapan ini adalah statement dari Muhammad bin Maslamah. Memang banyak hadis atau athar sahabat yang melarang mendekati penguasa, terutama bagi orang-orang yang berilmu atau para ulama. Di antaranya hadis berikut ini. Syirarul ulama alladzina ya'tunal umara wa khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang mendatangi penguasa atau pemerintah, dan sebaliknya sebaik-baiknya pemerintah adalah mereka yang mendatangi ulama. Jadi mekanismenya seharusnya bukan ulama yang mendekati penguasa, tapi penguasalah yang harus mendekati terhadap ulama. Ini salah satu hadis yang memang kerap kali digunakan oleh orang-orang yang anti terhadap ulama yang mendekat kepada umara. Namun pertanyaan berikutnya, apakah hadis tersebut melarang secara mutlak? Artinya, juga apakah ungkapan Muhammad bin Maslamah tersebut juga adalah ungkapan yang secara mutlak? Dengan artian, apakah tidak hanya ditujukan kepada ulama penjilat yang cari muka di depan penguasa, cari panggung demi duniawi, dan kepopuleran yang lain? Sementara jika ulama yang berniatan sebaliknya ingin mengontrol penguasa agar tidak zalim kepada rakyat, yang sejatinya juga manfaatnya kembali kepada penguasa tersebut, juga memberikan masukan, memberikan nasihat kepada penguasa agar tidak semena-mena dalam mengambil kebijakan. Jawabannya ada di poin kedua ini. Sehubungan dengan ini, sudah ada penjelasan dan penegasan dari para ulama, termasuk Habib Zain bin Smith. Beliau mengatakan bahwa larangan mendekati penguasa tersebut hanya diperuntukkan kepada ulama yang menjilat penguasa, atau bahasanya Imam Al-Ghazali itu ulama su, ulama buruk yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya, bukan kepentingan umat. Dengan tegas Habib Zain menyatakan, an-nahyu anid dukhuli ala salatin was-sa'yi lahum laisa ala itlaqihi bal huwa fi haqqi man yatlubud dunya. Jadi larangan kepada para ulama untuk mendatangi penguasa dan pergi menuju mereka bukanlah larangan yang secara mutlak, tetapi hanya bagi mereka yang hanya mencari duniawi saja. Wa amma man qasduhu bidzalikan nasihah lahum fahuwa kharijun anidzam. Adapun para ulama yang datang kepada penguasa dengan tujuan untuk memberikan nasihat kepada mereka, maka hal itu bukan tindakan yang tercela.
fa itlaqud dzam ala dzalika minal khata'. Maka memutlakkan celaan terkait dengan kedekatan ulama dengan penguasa ini adalah hal yang keliru. Apa sebabnya? Fa inna katsiran minas sholihin qad dakhalu alaihim walakin nasihatan lahum wa syafaqatan alaihim wa 'alal muslimin. Karena banyak orang-orang soleh, para ulama, yang justru mendekat kepada penguasa, namun dengan tujuan memberikan nasihat kepada mereka, memberikan petuah, memberikan teguran, dan ada unsur syafaqah baik kepada mereka, para penguasa, dan juga kepada orang-orang Islam. Jadi para ulama dulu, para orang soleh mendekati para penguasa itu dalam rangka seperti ini. Dan dalam rangka syafaqah juga, kasihan penguasa kalau melakukan kezaliman. Karena nanti dampaknya bukan hanya ke rakyat tapi kepada dirinya sendiri. Nah, jika memang ulama dengan niatan seperti ini, maka tidak masalah, bahkan harus, biar penguasa ada yang ngontrol. Jadi sekali lagi, ungkapan Babi Haikal yang memutlakkan bahwa ulama tidak boleh mendekati penguasa dengan niatan apapun, maka hal itu sangat keliru. Dan ungkapan yang disampaikan bahwa lalat yang ada di atas bangkai lebih bagus daripada ulama yang berada di depan pintu penguasa, yang kemudian diklaim itu adalah ungkapan dari Ka'ab bin Malik, itu adalah hal yang juga keliru. Karena ungkapan tersebut berasal dari Muhammad bin Maslamah dengan redaksi aslinya, "Adz-dzubabu 'alal 'adhrah ahsanu min qari'in 'ala babi haula." Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.